Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Cibitex Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview salah satu lineup terbaru dari Nusantara HD, yaitu Nusantara HD versi kombonya. Jadi receiver ini selain dapat digunakan untuk menangkap siaran-siaran parabola, ini pun juga bisa kita pakai untuk menangkap siaran televisi digital. Sebenarnya sebelumnya untuk merek yang lain ya, merek yang di sebelah yaitu Next Parabola juga sudah lama mengeluarkan receiver yang versi combo ini. Oh iya, di sini jangan lupa ya, ada hadiah untuk pembelian periode 15 Juni sampai dengan 15 September 2022. Caranya tinggal dilihat saja di video review kita yang sebelumnya. Kalau saya tidak salah itu di review yang STB untuk televisi digital Tanaka T2 plastik versi yang terbaru. Nah, di situ ada kita jelaskan. Nah, secara kemasan boxnya adalah seperti yang kita lihat. Nah, ini untuk dusnya ini tipis ya, karena di dalamnya itu kalau kita buka nanti di situ juga ada ya semacam box yang terbuat dari plastik. Dan ini untuk receivernya ini sudah ber-SNI, ada SNI-nya. Ini merupakan produk dari Tanaka kerjasama dengan Trend Fashion. Karena untuk konten-konten premiumnya diambil dari konten-konten yang dimiliki oleh Trend Fashion. Nah, ini ada nih beberapa hal yang wajib untuk diketahui, silakan dibaca. Mungkin saja informasi yang terdapat di sini sangat berguna pada saat melakukan aktivasi. Yang jelas untuk aktivasi ini sangat simpel sekali ya, mudah. Harga di pasaran saat sekarang ini di kisaran Rp340.000 saja di official store-nya. Nanti untuk link pembelian akan kita sertakan di deskripsi video. Nah, jadi ini yang kita dapatkan ya. Ini saya tutup dulu seperti yang saya katakan tadi. Di bagian dalamnya ini ada box yang terbuat dari plastik, makanya untuk dusnya ini tipis saja. Ya gampang untuk sobek lah. Nah, untuk boxnya sendiri, nah ini merupakan box plastik, jadi terkesan sangat eksklusif sekali. Kita buka saja ya. Ya, tapi untuk box plastiknya ini kita katakan tebal juga nggak begitu tebal juga, tapi yang jelas ya lebih daripada cukup, lebih eksklusif. Terdapat tulisan Tanaka pada sisi bagian atasnya. Yang ini ya ada tulisan Tanaka-nya. Jadi bisa saja sih untuk boxnya ini dipakai untuk keperluan yang lain nantinya. Saya akan coba keluarkan dulu ya satu persatu apa saja sih yang kita dapatkan dalam paket penjualannya ini. Jadi ya cukup lengkap juga sih kalau saya perhatikan apa yang kita dapatkan di dalamnya. Untuk boxnya saya singkirkan dulu. Nah, kemudian ini adalah receivernya, receiver versi combo yang tadi. Nah, di bagian dalamnya ini tidak ada kartu garansi sayangnya, tidak ada buku petunjuknya juga sayangnya. Jadi ya begitu deh, nggak tahu juga nih apakah sellernya lupa memasukkannya atau memang dari sananya nggak ada. Jadi ya ini untuk klaim garansi ribet juga sih pada akhirnya kalau kondisinya seperti ini. Jadi teman-teman kalau sebelum beli pastikan tanyakan ke sellernya. Yang penting adalah buku garansinya ada atau tidak. Kalau buku manualnya sih ya nggak jadi masalah sih, karena cara pengoperasiannya itu sangat mudah. Jadi yang kita dapatkan itu ada adaptor. Ini adaptornya sama seperti Nusantara HD yang versi yang sebelumnya. Output adalah 12 volt, kemudian untuk ampernya adalah 1 ampere saja. Yang ini ya. Kemudian kita juga mendapatkan kabel RCA untuk televisi tabung. Jadi bagi yang menggunakan televisi LED mau nggak mau harus beli kabel HDMI. Dan ini adalah remote-nya, sama seperti produk-produk Tanaka yang lain yang kebanyakan. Tanaka T2 plastik versi baru juga seperti ini kalau saya tidak salah remote-nya. Termasuk yang Nusantara HD yang sebelumnya juga sama seperti ini. Nah, yang jadi masalah, ini sensasi pada saat menekan tombolnya ini, saya sendiri sih kurang suka jujur saja nih. Karena tombolnya itu cenderung sangat lembut, sangat lunak sih, bukan lembut, sangat lembut dan seperti tidak ada feel yang kita dapatkan pada saat kita menekannya. Dan kalau di-compare sih, walaupun secara desain sama seperti Nusantara HD yang sebelumnya, saya lebih seneng aja pakai yang itu. Lebih berasa feel-nya pada saat kita menekan tombol-tombolnya ini. Namun untuk yang ini tidak sama seperti yang itu. Masalah tombol-tombol, kelengkapan dan semuanya adalah sama saja. Dan ini adalah baterai sudah dilengkapi dalam paket penjualan. Dan ini adalah receivernya. Nah, ini yang perlu kita scan nanti ya pada saat kita ikut undian tersebut. Ini kita scan, kemudian nanti akan diundi di tanggal tertentu. Nah, jadi secara model, desain sama saja seperti Nusantara HD yang sebelumnya, tidak jauh berbeda, sama persis malahan. Dan untuk LED display-nya ini cukup besar.
Kemudian ini juga tidak dilengkapi dengan kartu smart card ya, karena dia sudah menggunakan chip ID. Tombol-tombol cukup lengkap ya, ada tombol powernya juga, tombol OK, menu, kemudian channel dan volume semuanya lengkap. Jadi dengan tanpa menggunakan remote control pun tidak jadi masalah, karena ya bisa dikontrol dengan menggunakan tombol-tombol yang sudah terdapat pada sisi bagian depannya. Kemudian pada sisi bagian atas ventilasi udara ada kiri dan kanan. Kemudian bagian samping kanan dan samping kiri polos, tidak terdapat apa-apa, ventilasi udara nggak ada. Ventilasi udara terdapat pada sisi bagian bawah. Pada sisi bagian bawah ini ventilasi udaranya juga cukup besar ya kalau kita lihat ya. Dan ini merupakan pada sisi bagian belakang receivernya. Ada tombol power, kemudian port untuk adaptor. Tombol RCA juga ada, kemudian port HDMI, USB, kemudian untuk antena parabola, dan ini adalah untuk ke antena televisi digital yang kita pakai. Untuk quality build up ini terbuat dari materialnya plastik, jadi bagi teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan Nusantara HD ya kurang lebih adalah sama saja. Ya termasuk sih dengan Next Parabola juga sama sih untuk quality build up-nya, terbuat dari plastik. Ini nggak gampang untuk melewat ke bawah tuh, saya tekan seperti itu, jadi dia lebih kokoh. Selanjutnya kita akan coba nyalakan saja, kita lihat apa saja sih fitur-fitur yang terdapat pada Nusantara HD yang versi combo ini. Kemudian menunya juga nanti akan kita lihat. Baik, segera saja untuk kita nyalakan. Receiver ini memiliki tampilan booting dengan background simpel dan terdapat tulisan Nusantara. Waktu booting yang dibutuhkan adalah selama 20,6 detik saja sampai dengan audio dan video terbuka. Untuk proses aktivasi sangat mudah sekali. Cukup dengan menggunakan aplikasi Tanaka Voucher saja atau dengan menggunakan WhatsApp. Oleh karena itu, receiver ini tidak akan kita aktivasi mengingat caranya yang sama dengan line-up Nusantara HD lainnya. Perlu diketahui, Nusantara HD Combo menggunakan sistem chip ID, bukan kartu tayang. Setelah aktivasi berhasil, maka pengguna mendapatkan bonus paket mini pack selama 6 bulan. Memiliki tampilan user interface yang sama persis dengan Nusantara HD, dilengkapi dengan informasi yang lengkap seperti acara yang sedang dan yang akan tayang, serta informasi kekuatan dan kualitas sinyal. Sangat mudah dalam pengoperasian, sangat user-friendly termasuk bagi pengguna baru. Respon remote control sangat baik, tidak ada delay sama sekali. Namun tombol terkesan sangat lembut sehingga berasa tidak ada feel saat menekannya. Untuk remote control, Nusantara HD lebih baik. Perpindahan channel dapat diatur dengan dua pilihan, yaitu black dan freeze. Yang kita gunakan saat ini adalah mode black. Sebagai pewarna alami pada adonan ketutnya nanti. Oh, Aku datang ke sini untuk memeriksa. Dengan menekan tombol favorit pada remote control, maka akan muncul daftar channel saluran yang sering kita tonton, sesuai dengan yang telah kita atur sebelumnya. Untuk option favorit ini, total terdapat 32 kelompok pilihan dan namanya dapat di-rename atau dirubah sesuai keinginan. Fitur EPG yang disematkan memberikan kemudahan pada saat menentukan siaran yang ingin ditonton, bahkan dapat membooking acara pilihan kita, merekam atau sekedar menonton saja. Sudah pasti receiver ini dilengkapi dengan fitur record dan time shift, namun sayangnya untuk kedua fitur tersebut hanya bisa dipakai pada DVB-T2 atau televisi digital saja. Untuk kualitas gambar termasuk suara, karena ini subjektif, silakan dinilai sendiri saja ya. Pasal ini bukan pasal santet. Siapa ahlinya? Siapa pakarnya? Ada atau tidak? Nggak ada. Sama dengan line up produk Tanaka lainnya, tuner sangat sensitif baik DVB S2 maupun DVB T2. Untuk sinyal lemah dapat di-lock dengan baik. Khusus DVB T2 TV digital, sinyal lemah seperti MUX Viva Group di lokasi saya dapat di-lock dengan sinyal sangat stabil. Berikut dukungan mode pencarian pada receiver ini. Tidak lengkap rasanya jika tidak ada perbandingan kekuatan dan kualitas sinyal baik DVB S2 dan DVB T2 dengan perangkat lain. Perlu diketahui, receiver ini tidak dilengkapi dengan fitur EWS dan ACU seperti yang terdapat pada STB TV digital, namun sudah dilengkapi dengan fitur LCN yang berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX. Untuk pencarian siaran tidak perlu masuk ke pilihan pencarian pada menu seperti yang terdapat pada kebanyakan receiver yang beredar. Terdapat tombol quick button scan pada remote control, jadi cukup dengan menekan tombol itu saja. Untuk objek yang terlalu kecil pada layar televisi, dapat diperjelas dengan cara menekan tombol zoom pada remote control, mendukung sampai dengan 12 kali zoom. Berikut tampilan menu pada Nusantara HD Combo.
Daftar satelit dapat ditambahkan maupun dikurangkan, mendukung DSEC 1.0 dan DSEC 1.1, kompatibel dengan semua jenis LNB, C-band, S-band, dan Q-band. Besaran volume setiap saluran dapat diatur secara berbeda untuk masing-masingnya. Untuk pengaturan volume ini ada dua pilihan, yaitu global dan siaran. Untuk global, besaran volume akan sama untuk semua channel. Sementara siaran, setiap channel dapat diatur volumenya dengan besaran volume yang berbeda-beda. Sangat mengejutkan sekali, ternyata receiver ini mendukung format AVS Plus dan Dolby Audio. Kedua format yang juga didukung oleh Next Parabola Combo. Kedua fitur tersebut bahkan tidak dimiliki oleh beberapa receiver premium. Sangat menarik, Nusantara HD Combo dapat terkoneksi ke jaringan internet dengan menggunakan USB LAN Ethernet adapter dan WiFi dongle dengan chipset RT dan MT. Jika suka menonton YouTube, aplikasi YouTube dapat diputar dengan lancar, bahkan dengan resolusi Full HD. Remote control yang sudah disediakan atau dengan menggunakan tombol yang terdapat pada power supply. Untuk hiburan anak-anak juga tersedia aplikasi YouTube Kids. Tentu saja masih banyak aplikasi lain, seperti TikTok, video, dan WeTV. Namun tidak terdapat aplikasi apapun untuk keperluan streaming IPTV. Agar streaming dapat berjalan lancar, sebaiknya menggunakan koneksi internet dengan bandwidth 20 Mbps, walaupun terkadang dengan menggunakan bandwidth 10 Mbps sudah cukup lancar. Jika ingin mengetahui perkiraan cuaca, maka hal ini sangat dimungkinkan sekali melalui fitur cuaca, tersedia untuk 5 hari ke depan. Untuk mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih reset pabrik dengan kata sandi 0 sebanyak 4 kali. Jika tersedia, upgrade firmware dapat dilakukan melalui port USB ataupun secara OTA. Untuk melihat masa aktif paket yang sedang aktif, dapat masuk ke menu utilitas dan memilih pengaturan CA, lalu informasi operator. Dikarenakan kita belum melakukan aktivasi, maka pada bagian ini menjadi kosong. Selain fitur yang telah disebutkan di atas, Nusantara HD Combo juga memiliki fitur Supercast. Silakan install aplikasi Supercast pada smartphone sebelum menggunakannya. Fitur Supercast dapat digunakan sebagai pengganti remote control, di mana receiver dikendalikan dengan menggunakan smartphone. Pastikan receiver dan smartphone berada dalam satu jaringan yang sama. Selain itu, Supercast juga dapat digunakan untuk mirroring dan casting video dari smartphone ke layar televisi. Tidak hanya berfungsi untuk menangkap siaran satelit dan TV digital, Nusantara HD Combo juga dapat digunakan sebagai media player. Hal yang paling banyak ditanyakan terkait dengan dukungan BISK. Pastinya receiver ini tidak mendukung acakan tersebut, berbeda dengan Nusantara HD Merdeka yang mendukung acakan BISK. Selain itu tidak mendukung T2MI dan multistream, jadi tidak cocok untuk satelit, diantaranya Yamal 601 dan MyTV ABS2 C-band. Kelebihan utama dari receiver ini terletak pada dual tuner yang dimilikinya, dapat menangkap siaran satelit dan TV digital. Sangat cocok sekali untuk mengatasi siaran lokal yang tadinya harus berbayar menjadi gratis untuk selamanya. Receiver ini juga dapat dijadikan sebagai solusi bagi penggemar MotoGP yang diacak menggunakan saluran satelit melalui parabola. Untuk pilihan paket, sama seperti Nusantara HD, bukan Nusantara HD Merdeka ya, dapat dibeli melalui aplikasi Tanaka Voucher. Penempatan port HDMI, USB port, dan tuner sangat baik dengan ruang yang tidak sempit. Saat dipasangkan secara bersamaan, flash disk, USB LAN Ethernet adapter ataupun WiFi dongle berikut dengan kabel HDMI dan tuner sangat pas sekali, sekalipun untuk port HDMI dengan menggunakan adapter. Untuk daya listrik yang dibutuhkan setelah kita ukur, dalam keadaan menyala adalah 10 watt, lebih besar jika dibandingkan dengan Next Parabola Combo, sementara 0 watt dalam keadaan standby. Posisi ventilasi yang didesain dengan baik, terdapat pada sisi atas dan bawah, dengan ruang box yang cukup lega, menjadikan sirkulasi pembuangan udara panas dari dalam receiver cukup lancar. Walaupun casing tidak terbuat dari besi, pada temperatur suhu ruangan 26,9 derajat Celcius, setelah dinyalakan selama kurang lebih 2 jam, temperatur receiver ini terpantau di angka 55,8 derajat Celcius, dengan tanpa menggunakan cooling pad sama sekali. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Bodi receiver ini terbuat dari full plastik, sirkulasi udara lancar dengan kualitas cukup bagus untuk sekelas receiver rekomendasi, mendukung dual tuner untuk TV satelit dan TV digital, bonus mini pack selama 6 bulan, dapat memutar YouTube dan aplikasi streaming lainnya. Receiver ini layak untuk dijadikan sebagai salah satu referensi untuk receiver tayangan berbayar dan TV digital.
Baik, demikianlah video review Transvision Nusantara HD Combo. Semoga bermanfaat. Jika suka, silakan tekan tombol like. Jika tidak, silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.